Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Kita awali dengan berita pertama pemirsa. Pasca meletusnya Gunung Agung di Bali, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sedikitnya 13 orang korban tewas dan lebih dari 112.000 masyarakat mengungsi yang tersebar di 511 titik. DPR menilai penanganan terhadap korban bencana Gunung Agung sudah cukup baik, di mana pelayanan kesehatan dan stok logistik yang dibutuhkan pengungsi mudah didapat. Ditemui di ruang rapat Komisi 8 DPR RI baru-baru ini, Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengapresiasi kerja BNPB dan elemen masyarakat setempat dalam membangun penanganan pengungsi dan korban bencana Gunung Agung di Bali. Ali Taher meminta seluruh pihak terkait untuk berkoordinasi dalam melakukan penanganan terhadap korban bencana, khususnya bagi korban anak-anak dan para lansia. Ali menambahkan, sesuai dengan data yang diperoleh, korban meninggal bukan hanya faktor bencana, tetapi juga karena akibat lain seperti sakit yang parah atau sakit bawaan. Di Bali itu kan meninggal 13. Meninggalnya bukan karena bencana, tapi meninggal karena sakit dan seterusnya. Waktu saya berkunjung ke sana juga satu orang meninggal, tapi meninggalnya itu karena jantung dan sudah tua. Nah itu kan tidak terkategorikan sebagai meninggalnya karena bencana, tetapi karena meninggal normal, wajar. Anggota Komisi 8 DPR RI Samsuniang mendesak pemerintah setempat untuk memberikan bantuan khusus bagi korban bencana, mengingat di antara para pengungsi terdapat korban yang menderita berbagai penyakit, namun secara umum, Samsuniang melihat apa yang telah dikerjakan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi dan korban sudah cukup baik. Posko-posko yang di sana itu sudah ada dibuat oleh kerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian BNPB pusat, kemudian di Kementerian Sosial, semua terintegrasi dalam rangka penanganan bencana dan pengungsi yang ada di sana. Saya kira kalau di Bali cukup bagus lah. Kami kemarin turun di sana, begitu masyarakat antusias dalam rangka untuk menangani bencana. Dia begitu betul kegotong royongan di sana itu cukup bagus. Sanika dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Komisi 6 DPR RI menyesalkan adanya rencana penjualan ruas jalan tol Bali Mandara guna menutupi biaya pembangunan tol Sumatera yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah. Terkait rencana pemerintah yang akan menjual beberapa proyek infrastruktur yang selama ini sudah dikerjakan oleh BUMN, seperti ruas jalan tol Bali Mandara yang dikerjakan oleh pihak Jasa Marga, anggota Komisi 6 DPR RI Bambang Haryo Sukartono menilai, BUMN Jasa Marga seharusnya dapat menjadi BUMN yang kaya dan mampu membiayai pembangunan tersebut karena banyak ruas tol yang telah selesai konsesinya yang saat ini hanya mengambil keuntungannya semata. Dari ini jangan sampai asing yang membeli daripada ruas-ruas jalan tol kita. Jadi itu kita harapkan dalam negeri lah yang mengendalikan atau yang mengoperasikan jalan-jalan tol itu sendiri. Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI Adang Darajatun. Adang menyambut positif rencana pemerintah menjual ruas jalan tol Bali Mandara yang saat ini dikelola BUMN Jasa Marga. Namun dirinya mengharapkan agar proses penjualan dan uang hasil penjualan yang akan dipakai untuk pembangunan ruas tol Sumatera tidak disalahgunakan atau dikorupsi. Saya pikir semua hal yang dipikirkan dan direncanakan, misalnya penjualan tol, nanti akan membangun lagi di tempat lain. Saya sepanjang bahwa itu betul dilakukan dengan baik dan juga tidak ada korupsi pada saat pengalihan tersebut, itu saya sangat dukung. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Dan di berita terakhir pemirsa, DPR RI mendorong penguatan kerjasama antara Indonesia dan Turki khususnya dalam pengembangan energi panas bumi untuk program kelistrikan. Mengingat saat ini Turki merupakan salah satu negara yang sukses mengembangkan energi geotermal untuk pemenuhan energi listriknya. Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto melakukan kunjungan kerja ke Turki untuk menggali masukan, informasi terkait pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan khususnya energi panas bumi atau geotermal. Turki berada di peringkat ke-7 negara terkaya di dunia dalam potensi panas bumi. Saat ini, 2 pembangkit geotermal beroperasi di Turki. Potensi geotermal Turki secara teoritis adalah 60 gigawatt dan potensial eksplorasi adalah 4,5 gigawatt. Pembangkit listrik panas bumi pertama di Turki adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi Kizildir. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, Indonesia perlu menjalin kerjasama yang konkret dengan Turki untuk pengembangan energi panas bumi di tanah air.
Mengingat dari potensi 30 gigawatt yang dimiliki Indonesia, baru sekitar 1.700 gigawatt atau hanya 5% saja yang bisa dimanfaatkan. Untuk geotermal yang ada di Zorlu, dan ini adalah yang terbesar di Turki. Kita ketahui Zorlu tahun 2004 itu baru beroperasi 160 megawatt, tapi sekarang sudah 1.000 megawatt, sehingga memang cukup cepat sekali, apalagi 3-4 tahun belakangan ini, sehingga apa yang dicapai oleh Zorlu ini kita bisa amati supaya kita bisa terapkan di Indonesia yang saat ini pengembangan geotermal kita masih tertatih-tatih. Sebelum mengunjungi pembangkit listrik geotermal di Zorlu, delegasi DPR RI melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Turki Mr. Ahmet Aydin dan Ketua Grup Kerjasama Bilateral Turki-Indonesia Hamzadak di Gedung Parlemen Turki di kota Ankara. Agus Hermanto mengungkapkan, kerjasama Indonesia-Turki dalam pengembangan energi panas bumi telah terwujud, ditandai dengan investasi perusahaan Hitai di Indonesia yang akan mengembangkan energi geotermal di Pulau Sumatera dengan investasi senilai 3 triliun rupiah. Di negara tetangga kita, yaitu di Myanmar, kita tahu bahwa Rohingya sangat menderita sekali karena memang juga perlakuan pemerintahan yang dulu kita juga sangat memperjuangkan masalah demokrasi. Tabii ki biz de biliyoruz bu Arakanlı meselesi Myanmar'daki bir... Secara khusus, suatu saat kami pun juga ingin mengundang Yang Mulia untuk datang ke Indonesia, tentunya bersama seluruhnya anggota parlemen yang lain. Secara khusus kami ingin mengundang Yang Mulia dan seluruh anggota parlemen untuk datang ke Indonesia untuk supaya keakraban, supaya persahabatan antara pemerintah dalam hal ini parlemen di Indonesia dan parlemen di Turki makin terjalin dengan baik. Dan insya Allah semuanya ini akan menuju hal yang terbaik yang kita cita-citakan. Turut serta pada kunjungan ke Turki kali ini 6 anggota DPR RI, yakni Anita Jakobagah, Siti Mufataha, Syofatillah Mozaib, Willem Wandik, Muhammad Syafruddin, dan Ida Fauziah. Dari Ankara, Turki, Syaiful Anwar, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.